Halo, jumpa lagi dengan Pak Paul di sini. Ya, video kali ini akan saya peruntukkan untuk kalian yang belajar pada mata kuliah pemrograman terstruktur 2 atau mungkin algoritma dan pemrograman 2 yang dalam hal ini temanya adalah tentang file, khususnya file biner. Gitu ya. Nah, apa perbedaan file teks dan file biner? Baik, kalau file teks itu kelebihannya adalah filenya bisa kita lihat secara langsung menggunakan Notepad, menggunakan berbagai macam software-software untuk melihat teks. Kekurangannya adalah besarnya setiap record atau besarnya setiap structure yang tersimpan pada file teks itu berbeda-beda, tergantung pada panjang pendeknya teks yang disimpan untuk satu baris. Nah, sementara untuk file biner, kelebihannya adalah pada file biner data-data atau record-record yang disimpan itu selalu berada pada ukuran yang sama. Contoh, misalkan ukurannya dalam satu record adalah misal aja 100 byte, maka semua record ukurannya juga pasti 100 byte. Mau dipakai sedikit atau dipakai banyak, dia tetap 100 byte. Nah, sementara kekurangannya adalah saat kita buka menggunakan Notepad atau menggunakan viewer-viewer yang lain, itu tidak akan bisa terbaca secara langsung karena file biner benar-benar menyimpan data apa adanya. Ya, itu sekilas tentang file teks dan file biner. Dan untuk kali ini, file biner kita gunakan untuk menyimpan data resep. Gitu ya. Jadi ini sebagai contoh untuk menyimpan data resep, di mana nanti untuk menyimpan resep kita membutuhkan 3 structure dan setiap structure nanti datanya akan kita simpan ke dalam 3 file biner. Baik, yang pertama mari kita coba lihat structure untuk resep. Ya, ini ya. Nah, ini yang saya blok ini. Baik, saya akan mulai. Structure untuk resep itu ada 2 field, yaitu kode dan nama. Kode bertipe unsigned integer dan nama bertipe string. Dalam hal ini panjangnya ditetapkan 50 karakter. Ingat, 50 karakter ini adalah 49 datanya dan 1 adalah 0 penutupnya. Gitu ya. Nah, sementara untuk bahan itu ada struktur bahan, itu ada 2 juga anggotanya, yaitu kode bertipe unsigned integer dan nama bertipe string. Dan dalam ini dibatasi sampai dengan 20 karakter, di mana 20 karakter nanti 19 untuk data dan 1 untuk penutup string. Gitu ya. Dan ini yang paling banyak, ada structure resep pakai bahan. Gitu ya. Kode resep bertipe integer, kode bahan bertipe unsigned integer, banyak bertipe unsigned integer, satuan bertipe string, dan keterangan berisi string 30. Nah, nantinya baik structure resep maupun structure bahan maupun structure resep pakai bahan itu akan disimpan ke dalam file-file biner masing-masing, yaitu resep.bin, bahan.bin, dan resep pakai bahan.bin. Baik, untuk memperjelas cara kerjanya, saya akan mencoba untuk membuka beberapa resep yang sudah saya siapkan sebelumnya dari internet, begitu ya. Baik, ini adalah, nah ini ya, ada 3 resep yang akan saya pakai. Yang pertama adalah nasi goreng saus tiram. Ya. Resep kedua adalah mie goreng saus tiram. Resep ketiga adalah kangkung saus tiram. Ya, dalam hal ini informasi sebelumnya bahwa Pak Paul tidak berusaha mengiklankan suatu produk atau apa, tidak. Ini hanya sebatas contoh yang kita ambil nama resepnya, kita ambil bahan-bahannya untuk menjadi informasi yang akan kita simpan ke dalam file-file biner yang ada, tentunya sebelumnya juga ke dalam structure yang ada, gitu ya. Baik,
akan kita coba pelajari sekarang di sini. Nanti kita akan coba membahas bagaimana cara menyimpannya, gitu ya. Baik, yang pertama saya akan coba menggunakan ini dulu aja yang paling sederhana, yaitu resep kangkung saus tiram. Ya, ini ya. Baik, kalau kita perhatikan di bagian bawah, ini ada bahan-bahan yang sudah tersedia. Ya, ada 4 sendok makan minyak goreng. Nah, 4 ini nanti kalau nah, sebentar. Ya, baik. Nah, angka 4 itu nanti akan disimpan ke banyak. Ya, ke banyak ini. Kemudian sendok ini adalah satuannya akan disimpan ke satuan. Gitu ya. Sedangkan nanti jika ada keterangan-keterangan tambahan, misalkan ini contohnya iris halus contohnya ya, maka keterangan ini akan disimpan ke keterangan, gitu ya. Baik, saya akan coba mulai sekarang dengan kangkung. Sementara kita punya struktur resep, kita punya struktur bahan, dan kita punya struktur resep pakai bahan. Nah, kita mulai dari resep yang pertama, kangkung ini, gitu ya. Baik, mari kita coba perhatikan. Kangkung ini namanya adalah, resep ini namanya adalah kangkung saus tiram, gitu ya. Nah, karena ini resep yang pertama, maka untuk penyimpanannya kita akan mencoba nanti di filenya ya, kurang lebih di filenya. Untuk resep itu kita akan punya kodenya, itu misalkan aja 1000 ya. Kemudian namanya adalah kangkung saus tiram. Nah, jadi nanti nama resepnya itu disimpan di file resep.bin, gitu ya. Nah, andai kata kita sekarang masuk ke resep kedua, ya, resep kedua ini adalah mie goreng saus tiram. Nah, maka cara menyimpannya adalah tetap masih di resep ya, kita belum masuk bahan dan juga belum masuk yang bagian berikutnya lagi, yaitu resep pakai bahan. Nah, di sini resep ini misalkan kita buat 1001 dan namanya adalah mie goreng saus tiram. Ya, semoga bisa terbaca di situ. Ya, kemudian resep ketiga, ya, ini adalah nasi goreng saus tiram. Maka nantinya untuk file resep.b-nya kurang lebihnya saat input nanti itu adalah 1002, jadi resep ke 1002 gitu ya. Kemudian namanya adalah nasi goreng saus tiram. Ya, begitu. Nah, ini contoh untuk mengelola resep. Jadi kita input. Nah, ingat bahwa kode resep itu adalah unik. Jadi nanti misal saja kita memasukkan resep keempat, katakanlah namanya gado-gado contoh saja. Kita pakai kode 1001. Nah, kemudian baru saja kita enter atau memasukkan 101, harusnya langsung program itu nanti akan menyampaikan pesan error atau warning gitu ya. Kenapa? Karena kode 1001 sudah terpakai untuk mie goreng saus tiram. Jadi tidak boleh dipakai lagi. Jadi saat input jika sudah ada kode yang sama itu harus ditolak. Gitu ya. Nah, ini contoh aja tadi. Nah, di sini contohnya. Nah, baik, sekarang kita masuk ke yang pertama tadi, kangkung. Nah, kita coba lihat ke bawah. Nah, di sini ada bagian bahan-bahan yang harus disediakan. Ya, bahan-bahan yang disediakan, tentang cara membuatnya tidak kita bahas pada project ini. Kita fokus saja pada bahan. Baik, kita perhatikan lagi di sini. Untuk bahan ada yang pertama dia butuh minyak goreng, gitu ya. Nah, maka di sini sesuai dengan urutan yang ada, maka kita coba masukkan. Nah, untuk bahan kita coba mulai dari angka 100 misalkan. Ya, ini semua adalah ketetapan kita untuk kita pakai sendiri ya.
Jadi nanti kalau kalian punya ketetapan yang lain silahkan dipakai secara konsisten untuk project kalian sendiri. Baik, kode bahannya adalah 100 gitu, kemudian namanya adalah minyak goreng. Ya, semoga bisa ketangkep. Baik, yang kedua kodenya 101. Kalau dilihat di sini dia adalah bawang merah gitu ya. Bawang merah. Ya, ini adalah bahan kedua ya. Kita masukkan dulu aja, kita tidak belum menghubungkan antara resep dan bahan. Jadi yang tadi yang pertama kita baru memasukkan data resep, yang kedua kita memasukkan data bahan. Kebetulan saat ini bahan yang kita masukkan ke dalam file adalah bahan miliknya kangkung saus tiram. Cuma kita belum menghubungkan antara kangkung saus tiram dan bahan-bahan ini. Nanti hubungan itu akan ada di file ketiga gitu ya. Sementara kita masuk file kedua dulu, kita lanjutkan 102 ya, kode yang berikutnya untuk kangkung gitu ya. Namanya adalah kangkung ya. Baik, bahan ketiga itu adalah saus tiram selera ya, kode 103 ya. Kita mungkin pakai nama resmi nama yang umum saja, yaitu saus tiram ya. Tentang selera segala macam ini berkaitan dengan merek, sementara tidak kita bahas, tidak kita perhatikan dulu. Baik, bahan keempat ya, ini adalah air ya, air gitu ya. Baik, ini adalah contoh saat kita memasukkan bahan, dan ingat pada bahan itu kode bahan itu juga unik, tidak boleh ada yang kembar, dengan kata lain juga tidak boleh ada yang sama. Contoh, misalkan kita memasukkan yang lain, misalkan saja udang misalkan gitu ya. Kita misalkan dengan sengaja memasukkan 103. Nah, begitu kita masukkan 103 dan di enter, nanti pada saat di program ini masih simulasi di teks dulu ya. Ini bukan menjelaskan programnya, tapi mencoba menjelaskan konsepnya dulu. Maka akan langsung muncul error atau warning. Mengapa demikian? Karena kode 103 sudah ada dan itu miliknya saus tiram, jadi tidak boleh dipakai lagi. Nah, jadi sama ya, resep kodenya tidak boleh ada yang sama, bahan kodenya juga tidak boleh ada yang sama. Baik, sekarang kita masuk ke bagian file ketiga gitu ya, yaitu resep pakai bahan .bin. Nah, ini ya. Jadi inilah saatnya kita menghubungkan antara resep dengan bahan. Nah, semuanya ada di sini gitu ya. Baik, yang akan kita hubungkan sekarang adalah sama, yaitu kangkung saus tiram yang sekarang sudah tersaji di sini. Baik, kalau kita perhatikan tadi di bagian atas ya, pertama adalah kode resep, kedua adalah kode bahan, ketiga banyaknya kebutuhan bahan tersebut, keempat adalah satuannya, yang terakhir adalah keterangan. Jika ada kita isi, jika tidak ya sudah, kita buat kosong. Baik, kita mulai. Maaf ya, nama resepnya adalah kode resep adalah 1000. Ini untuk kangkung saus tiram. Kemudian bahannya adalah 100, betul ya. Ya, dan ini mengacu kepada minyak goreng. Kebutuhannya adalah 4 di sini, karena ada 4 gitu ya. Satuannya adalah sendok gitu. Dan tidak ada keterangan macam-macam, maka di sini saya kasih minus gitu aja. Baik, yang kedua, kode resep adalah, ya maaf agak tertunda. Yang kedua, kode resep adalah 1000 untuk kangkung saus tiram. Dan sekarang kode bahannya adalah dia membutuhkan bawang merah. Nah, bawang merah kodenya adalah 101. Kemudian banyaknya kebutuhan adalah 3. Kemudian satuannya adalah siung. Dan di bagian keterangan kita isi dengan iris halus. Ya, gitu ya.
Nah, karena memang di sini ada keterangannya yang harus kita masukkan. Baik, yang ketiga, masih ada bahan untuk kangkung saus tiram. Jadi resepnya masih 1000, yaitu kangkung saus tiram. Bahannya ada sekarang 102, ya, yaitu satu ikat kangkung ini. Ya, banyaknya adalah satu, satuannya adalah ikat. Nah, gitu ya. Kemudian keterangannya tidak ada, saya kasih strip gitu aja. Baik, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu saus tiramnya. Kode resep ada 1000, kode bahan adalah 103, kemudian kebutuhannya adalah satu, ya, banyaknya kebutuhan, satuannya adalah saset, ya, saset. Kemudian di sini kalau mau dikasih silahkan, misalkan keterangannya kita beri katakanlah selera, begitu ya. Ya, baik. Bahan terakhir untuk kangkung saus tiram adalah air. Jadi resepnya adalah resep kangkung saus tiram. Bahannya adalah 104 untuk air ya. Kemudian banyaknya kebutuhan adalah 50. Satuannya adalah ml, mililiter, gitu ya. Dan tidak ada keterangan. Ya, jadi sampai dengan di sini, ya, kita sudah berhasil menyimpan atau mencoba untuk menyimulasikan penyimpanan data, walaupun ini masih saya sajikan dalam file teks seperti ini, tapi nanti program yang akan dibuat itu akan seperti ini jalan kerjanya. Jadi kita input 3 kali. Yang pertama input resep, gitu ya. Yang kedua, input segala macam bahan yang dibutuhkan oleh resep-resep yang bersangkutan, ya. Yang ketiga, baru kita hubungkan antara resep dan bahan. Gitu. Ya, baik, untuk sementara waktu, gitu ya. Ini adalah bagian awal yang saya sampaikan untuk bisa memberikan gambaran yang lebih real tentang bagaimana kita mengelola structure yang nantinya akan kita simpan ke dalam file, ya, file seperti ini. Kemudian ujungnya nanti akan kita gunakan untuk mengelola resep yang mungkin untuk contoh kali ini kita ada 3 macam resep ini, ya. Baik, demikian pula untuk nanti resep yang kedua dan ketiga, hal yang sama nanti juga perlu dilakukan untuk memasukkan bahan. Jika sudah ada, pakai aja yang sudah ada. Nanti hubungan antara resep dan bahan untuk yang kedua, silahkan didetailkan ke bagian file ketiga ini, resep pakai bahan .bin. Baik, sementara demikian dari saya. Kita akan lanjutkan untuk tahap-tahap berikutnya di sisi programming. Tentunya nanti ini masih di sisi konsep, kita menyampaikan maksud dari soal, gitu ya. Nah, semoga nanti bisa dijadikan acuan untuk kalian mengerjakan proyek kalian untuk kasus mahasiswa ambil mata kuliah. Terima kasih, sampai ketemu lagi.